Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagendakan atau dijadwalkan, tepatnya geng TU itu kumpul untuk melaksanakan tadarus. Itu jam berapa? Silakan dikondisikan sendiri. Yang kedua ini gengnya Bu Sandra dengan Pak Warto itu juga kumpulkan ada di masjid. Bagi mungkin para UB itu ada yang tidak bisa ngaji, suruh berada di tempat itu untuk mendengarkan. Dilakukan tiap hari. Soal jam sesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing bagian. Yang tadi kalau pendidik itu nanti akan ikuti pola aturan main yang akan saya jelaskan. Untuk para UB dan untuk para TU, pola dan aturan main silakan leadernya sendiri yang menentukan. Kegiatan Ramadan tahun ini tidak seperti kegiatan Ramadan yang lalu-lalu, di mana kegiatan Ramadan yang lalu-lalu ketika kita pergunakan klasikal ada di masjid, itu yang berperan cuma 1-2 orang guru, walas yang lain jadi jeragan. Ini nanti tidak akan ada kegiatan klasikal. Terus jangan lagi coba-coba merubah aturan main yang sudah saya beritahukan hari ini dengan melihat mungkin di Kemenak ada kegiatan A, B, C, D, terus merubah jadwal itu. Saya sudah gagal ketika di pelaksanaan Matsama yang lalu. Saya lebih menekankan pada proses bagaimana menata agar anak-anak fokus, agar pendidik fokus dalam sholat. Ternyata schedule yang sudah saya acarakan ada di KKG itu berubah secara total, terutama teman-teman yang ada di MI melihat jadwal seperti yang diluncurkan oleh Kemenak. Sekali lagi, kegiatan Ramadan kali ini saya tidak ingin gagal lagi dalam mengkonstruk bagaimana perilaku anak-anak dalam sholat. Karena kegiatan Ramadan kali ini terintegrated dengan P52R. Apa itu? Yang sudah saya terangkan beberapa minggu yang lalu. Gaya hidup berkelanjutan. Jadi materi Ramadan dengan materi P52R, gaya hidup berkelanjutan, itu saling komplementer. Tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Maka kegiatan Ramadan itu menyatu. Kita nanti tidak menyediakan waktu sekian untuk pembelajaran, sekian untuk kegiatan Ramadan. Jadi kegiatan Ramadan itu terintegrated dengan mengerjakan P52R. Tolong didengarkan itu. Waka kurikulum, waka kesiswaan. Jangan sampai keluar dari koridor ini.
Sekali lagi, tidak ada kegiatan khusus yang difokuskan untuk kegiatan pondok Ramadan. Kegiatan Ramadan itu schedule-nya taruh pagi hari, anak-anak melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi selesai, dilakukan tadarus Al-Quran, disesuaikan dengan masing-masing kelas. Tadarus Al-Quran targetkan untuk RA, paling tidak mengajarkan anak-anak untuk menghafal juz ammah, surat-surat pendek. Berikan batasan apa yang harus dihafalkan. Ingat ketika sampean melaksanakan sholat taraweh, dalam sholat taraweh itu bacaan yang dibacakan mulai alhaakumut takatsur, at-takatsur, ketika at-takatsur sampai An-Nas. Coba ulang kembali terus menerus untuk anak-anak RA. Ketika ada di pembiasaan pagi selesai, lanjutkan tadarus Al-Quran. Untuk kelas kecil, bagi kelas kecil tadarus Al-Quran, kalau kita fokus pada juz ammah, tuntaskan juz ammah sampai khatam sekian kali selama Ramadan. Untuk kelas besar, tadarus diawali dari, silakan dibagi di masing-masing kelasnya. Karena ingat, kegiatan ini dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz di 30 hari, taruhlah. Kalau anak-anak itu ingin dikatamkan, buat separuh. Ada separuh kelas itu mulai dari juz 16. Ada bagian separuh kelas dari juz 1 sampai 15. Taruhlah separuh juz setiap hari. Kapan itu dibaca? Ketika pelaksanaan pembiasaan pagi selesai, lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tadi untuk geng TU, dilihat itu jumlah anggota TU-nya itu berapa. Siapa yang bisa ngaji dan siapa yang tidak, diidentifikasikan. Bagi yang tidak bisa, kayak tadi saya katakan, berarti dia harus mendengarkan teman-temannya baca. Kalau dia tidak mendengarkan teman-temannya baca, beri kewajiban untuk menghafalkan juz ammah. Sekali lagi, Pak Bon itu agar tertib, TU itu juga agar tertib. Kalau guru ada kewajiban untuk ngaji, TU selama ini tidak pernah kita obrak kewajiban untuk ngajinya. Harus mulai tahun ini kita tekankan, TU juga ada kewajiban untuk tadarus. Pak Bon ada kewajiban juga untuk tadarus. Taruh kalau 30 juz, dibagi dengan jumlah anggotanya sekian. Kalau memang tadi saya katakan 30 juz itu tidak bisa khatam dalam 1 bulan, ya paling tidak 15 juz, separuh juz setiap hari. Mengapa? Saya targetkan UB itu perlu juga ngaji, supaya otaknya dan supaya juga hatinya itu minimal rodok lunak. Jadi umumkan Bu Sandra, mulai puasa itu mulai Sabtu. Ketika dia puasa mulai Sabtu, suruh tadarus di rumah. Mau Al-Quran, kon video, kon kirim. TU juga begitu. Saya ingin tenaga kependidikan yang ada di Jalan Jenggolo 53 yang selama ini belum tersentuh aturan main,
seperti halnya pendidik. Posisinya harus sama. Terus mari setelah kegiatan pembiasaan pagi dilanjutkan tadarus, langsung masuk pada materi P52R. Ketika selesai P52R, kegiatan berikutnya di termin 1 minggu ke depan atau 1 minggu selama anak-anak mengikuti kegiatan Ramadan, itu kita mengkonstruk sholatnya anak-anak. Konstruk sholatnya anak-anak. Ketika kita mengkonstruk sholatnya anak-anak, secara otomatis saya mengkonstruk juga sholatnya guru. Ini nanti akan saya panggil, saya suruh simulasikan, agar ketika membelajarkan kepada anak-anak itu betul-betul fokus dan tepat sasaran. Masya Allah, saya amat sangat prihatin. Beberapa kali tayangan yang ada di TikTok maupun ada di kanal-kanal YouTube, rata-rata orang Islam itu kalau ingin melaksanakan sholatnya itu fokus, itu dia harus hijrah dulu. Bagi sampean yang tidak pernah hijrah itu ya otomatis ngerokok sama niku pegawaian ini. Artinya apa? Kalau kita ingin sholat itu fokus, harus hijrah. Kalau hijrah itu berarti sampean harus meninggalkan seluruh pekerjaan, harus berhenti. Ingat itu Kaisar, dia viral ada di YKS gara-gara jogetnya. Sampai-sampai kegiatan yang ada di Lantamal, di Perak sana itu, di kegiatan ada joget Kaisar diundang. Karena saking viralnya. Ketika dia ingin fokus dalam beribadah, dia harus hijrah. Ketika hijrah itu dipersyaratkan untuk meninggalkan seluruh pekerjaan. Nggak boleh kerja. Terus penghidupannya dari mana? Ya, penghidupannya dari belas kasihan, dari satu jamaah yang lain. Masa sampean kepingin sholat khusyuk, kepingin sholat itu fokus, harus hijrah meninggalkan madrasah ini. Saya masuk pada inti. Saya sisakan masih satu di pembahasan di kegiatan KKG yang lalu. Ini wabil khusus kelas-kelas besar. Untuk kelas kecil sudah selesai, sama tinggal buat template dari materi yang sudah pernah saya jelaskan. Untuk kelas besar, ketika dalam proses pembahasan kita harus gaya atau bergaya hidup yang berkesinambungan. Yang perlu kita bahas dalam gaya hidup berkesinambungan itu adalah mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika Rasulullah dimi'rajkan, beliau jumpa dengan beberapa nabi. Dan nabi-nabi kita itu ketika hidup di alam barzakh, dia selalu melaksanakan sholat. Mati dalam hidup
dan hidup dalam mati. Kalau orang yang sudah meninggal bisa melaksanakan ibadah sholat, itu berarti mati dalam hidup. Orang yang wafat, orang yang meninggal, yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang hidup, gaya hidup berkelanjutan. Saya pernah mendengarkan tausiahnya Gus Bah itu. Ada seorang waliullah yang akan didatangi oleh seorang malaikat pencabut nyawa. Beliau menangis terseduh-seduh dengan rasa ketakutan. Bukan takut arwahnya akan dicabut, tapi yang ditakutkan, dia mengeluh, "Masa ya Allah, saya nanti ketika di alam barzah, pekerjaan saya tidur, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Ketika saya hidup di dunia itu sudah terbiasa melaksanakan sholat. Bagaimana sholat saya ketika saya nanti ada di alam barzah?" Posisi seorang waliullah itu diingatkan kembali ketika para nabi, Rasulullah saat Isra dan Mi'raj, terutama saat Mi'raj, jumpa dari satu nabi ke nabi lain. Posisi dari satu nabi ke nabi lain itu, maka posisi nabi ketika ada di alam barzah itu, beliau tetap melaksanakan sholat. Itu yang tadi saya katakan, mati dalam hidup. Orangnya mati, orangnya wafat, tapi dia masih tetap hidup. Mengapa? Karena masih bisa melaksanakan sholat. Mati dalam hidup. Orangnya tidak ada, tapi kenangan-kenangan indah, terutama 3 kegiatan yang dia lakukan ada di dunia itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, itu menghiasi kehidupan setelah dia tinggalkan dunia itu, tapi nama besarnya masih dikenang oleh saudara dan handai taulad. Itu mati dalam hidup. Makanya sampean kalau ingin mati dalam hidup, guru itu ketika transformasikan ilmu, gak usah metel, gak usah kayak orang remek. Bagaimana ilmu sampean bisa bermanfaat kalau sampean mengajarkan kepada peserta didik itu ogah-ogahan, males-malesan? Apa yang mau sampean tinggalkan di alam dunia ini? Sedekah jariyah, jangankan sedekah jariyah, sekarang belum tanggalnya habis saja gajian sudah habis, hanya sekedar lewat. Apa yang mau disedekahkan? Terus ngajar ogah-ogahan, ngajar males. Mana ilmu yang bermanfaat itu akan bisa menghidupi sampean ketika sampean sudah mati? Anak yang soleh, kebalik itu, solihatin. Sebetulnya Tegar itu jadikan nama soleh. Solihati ganti namanya Tegaria. Bagaimana mendapatkan anak yang soleh itu?
Itu tidak pernah sampean mikir. Sampean urip nang donya iku nyambut gawe, pay letter, ngono wis kakan utang, tanggal setengah bulan, mulangnya wis saras-sarasen. Karena apa? Semangat dada, uangnya sudah habis. Mengapa bisa begitu ya? Gaya hidup yang salah. Sampai tidak melakukan konsep gaya hidup berkelanjutan. Orang yang berpikir gaya hidup berkelanjutan itu, hidup kita ini mulai dari alam kandungan sudah seterang beberapa minggu yang lalu. Sampai pada akhirnya kita akan kembali ke alam barzakh. Apa bekal di alam barzakh itu yang pengen kita bawa? Ketika sampean ada di alam barzakh, apa yang mau sampean bawa? Jasad kita hancur. Makanya ada 2 kelas kantin belakang itu. Berulang kali diuruk, hancur lagi, diuruk, hancur lagi. Mengapa? Karena di situ tertimbun orang-orang yang dibunuh, katanya terlibat PKI, dimasukkan di ruang itu. Semakin lama tulangnya hancur, turun tanahnya. Tulang hancur, turun tanahnya. Ketika badan kita, tubuh kita sudah menjadi santapan cacing tanah, apa yang kita dapatkan? Apa yang akan kita lakukan di alam barzakh? Hai manusia, buka otak sampean itu. Yang perlu kita persiapkan di alam barzakh itu adalah bagaimana roh kita itu. Jangan enak-enak duduk manis mikir angsuran, mikir. Itu yang jor-joran ada di teacher store. Segi dodolan iki, dodolan iki, dodolan itu. Akhirnya apa? Sing dipikir ya ciudian saiki ngentero pirang pak. Ini pesan pirang pak. Konsentrasi nang pesanan-pesanan itu. Bukan konsentrasi bagaimana ngajar agar ilmu kita ini bermanfaat. Bagaimana persiapan gaya hidup berkelanjutan ketika kita ada di alam barzakh itu. Yang bisa, kata Rasulullah itu, ketemu para nabi. Beliau para nabi itu selalu menjalankan sholat. Itu berarti apa? Yang dijaga bukan jasadnya. Jasad beliau sudah berpulang. Walaupun jasadnya itu tidak hancur, tapi jasad sudah tidak lagi berfungsi. Yang berfungsi itu hanya satu, roh. Maintain roh itu, ajak roh itu. Diajak untuk apa Pak Hari? Yang tadi sudah saya katakan. Konsepsi sholat itu harus benar. Bagaimana caranya sholat itu bisa melibatkan roh, bukan hanya lisan saja. Konsep alam barzakh, belum lagi nanti ketika hari berbangkit. Gaya hidup berkelanjutan, berlanjut kehidupan kita itu sampai saatnya kita akan menerima amal timbangan.
Syekhana Khalil itu pernah diundang oleh orang Surabaya untuk selamatan 1000 hari. Keluarganya meninggal, disembelihkan sapi yang besar. Seluruh keluarga ingin yang mendoakan itu Syekhana Khalil. Tapi Syekhana Khalil datang hanya berdoa beberapa detik, selesai. Maka ada ketidakpuasan dari orang Surabaya mengundang Syekhana Khalil itu. Ketika dia gelo dan merasa seolah-olah harapannya tidak dipenuhi oleh Syekhana Khalil, Syekhana Khalil menyuruh orang itu untuk bawa gergaji kelapa dipakai sebagai timbangan. Dengan sepucuk kertas Syekhana Khalil tulis la ilaha illallah. Kalimat itu taruh di timbangan itu, pojok timbangan. Satunya di pojok timbangan itu adalah amal ibadahnya orang yang telah wafat. Setelah kelapa itu diberikan titik tumpuh, maka orang ini amal ibadahnya terangkat hanya gara-gara satu bacaan la ilaha illallah. Mengapa bacaan la ilaha illallah itu bisa menghapus segala macam dosa orang-orang yang telah meninggal itu? Karena bacaan la ilaha illallah itu sudah merasuk ada di dalam kolbunya. Orang yang zikirnya jahar dilanjutkan ke zikir tanafus. Zikir tanafus dilanjutkan lagi ke zikir kolbi. Zikir kolbi dilanjutkan lagi kepada zikir yang sirri, yang paling rahasia. Atau bisa juga disebut sebagai zikir kofi. Nah, itu nggak pernah sampean coba pengen mempelajari, nggak pernah sampean mencoba pengen upgrade. Gitu kepingin mati masuk surga. Cik murai surga ditebus dengan sing dipikir bedino bayaran tanggal 1 durung wis entek. Mau di tengah perjalanan dolek utangan. Ibadah diajak ibadah ogah-ogahan. Pengen masuk surga. Cik murai surga ditebus dengan itu. Jadi sawali dari teman tartel dulu. Silakan maju ke depan Bu Devi. Saat awal saya ingin simulasikan sholat. Saya tahu sendiri kan bagaimana teman-teman pendidik para walas itu kalau disuruh mengajarkan, menghafalkan bacaan sholat kan ogah-ogahan. Ya, kecuali itu ragu. Rata-rata kan ogah-ogahan. Iya enggak? Menurut Pean, Bu Devi, teman-teman itu kalau disuruh mengajarkan anak-anak sholat, mengingat-ingat artinya, saya nanti akan menjelaskan. Salah satu materi ketika saya kuliah agama itu, dosen saya menjelaskan cara untuk mengingat Allah saat sholat agar sholatnya bisa khusyuk adalah eling-eling sak maknani, mengingat-ingat artinya. Kan pertanyaan saya muncul, kita berada di lingkup akademis, maka yang harus kita bicarakan adalah teknik dan metodologi. Cara itu adalah teknik, cara itu adalah metodologi. Salah satu mengingat maknani sholat, salah satu. Kalau ada salah satu, ada salah dua, ada salah tiga, ada salah empat. Mana salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat? Itu yang paling valid dan reliable.
Faktanya dosen saya nggak bisa jawab. Akhirnya nilai agama saya dikasih 4. Jadi saya punya transkrip nilai itu, nilai yang paling tinggi adalah agama 4 sama matematika 3,5. Nah, Bu Devi, tolong peragakan, zahirkan bacaan, niatkan sholat subuh, dan sampan komando diikuti oleh semua guru. Bacaan sampean, translate sampean, itu harus ditirukan oleh semua guru. Karena materi yang diajarkan dalam Ramadan kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Saya nanti akan jelaskan gaya hidup berkelanjutan. Ada teknik salah satunya. Nanti akan saya jelaskan salah 2-nya. Akan saya jelaskan salah 3-nya. Agar kita punya banyak pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah dengan segenap kepatuhan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukannya. Wa inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itu aku diperintahkan, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Monggo. La syarika lahu wa bidzalika umirtu
langsung ke muslimin dan tidak ada sekutu baginya dan dengannya dan aku adalah termasuk orang-orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Pemilik hari. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Sami'allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Wahai Tuhan Wahai Tuhan kami, hanya untuk mula segala puji sepenuh langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, hanya untuk mula segala puji sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudahnya. Dan sepenuh barang yang
engkau kehendaki sesudahnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Maha suci Allah yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku, wajburni dan cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni dan angkatlah derajatku, warzuqni dan berilah rezeki kepadaku, wahdini dan berilah petunjuk kepadaku, wa'afini dan berilah kesehatan kepadaku, wa'fu anni dan berilah ampunan kepadaku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Maha suci Allah yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, solawat dan kebaikan hanyalah milik Allah. Tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, solawat dan kebaikan hanyalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Demikian pula rahmat Allah dan keberkahan semoga tercurahkan kepada kami hamba-hamba Allah yang solih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Soalnya beda-beda. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan
Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم sebagaimana Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Sebagaimana Engkau limpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sebagaimana Engkau limpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. في العالمين إنك حميد مجيد. Sesungguhnya di alam semesta ini Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Fil alamina innaka hamidum majid. Sesungguhnya di alam semesta ini Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Bu Leli, silakan maju, ambil lagi mic-nya. Tetap ada di situ. Saya tambahkan lagi Pak Amilin.
Pak Amilin. Saya coba berempat. Pak Amilin beri komando takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Pertanyaan dari Pak Amilin dulu. Mengapa Pak Amilin ketika orang takbiratul ihram itu mengangkat kedua telapak tangannya? Sulit katanya Bu Leli. Terus Bu Leli? Ketika angkat tangan ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu berpasrah kepada Allah. Jadi ini menunjukkan kepasrahan seorang hamba. Kemudian kenapa kok pas sejajar dengan telinga? Artinya telinga ini sengaja Allah ciptakan untuk mendengar seruan-seruan Allah, kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Ada di antara sekelompok Muslim yang ketika takbiratul ihram Allah tangannya begini ya, Iya. Allahu Akbar. Iya. Iya. Lah iya. Kalau untuk syariatnya itu memang beda-beda misal Iya. stylenya. Saya juga baru tahu ya ketika ada di Mekah Madinah sana. Ternyata stylenya beda-beda. Jadi gak hanya di sana sih sebenarnya, di sini juga kita bisa menemukan posisi yang berbeda-beda. Tapi intinya takbiratul ihram itu ya angkat tangan ini aja. Orang-orang yang asal-asalan aja ya. Oh, mungkin ya. Saya coba Bu Ani, silakan ke depan Bu Ani. Apa maksudnya takbiratul ihram seperti itu? Loh, ini saya compare antara tokoh-tokoh Nahdiyin dan tokoh-tokoh MU. Itu ya Mister. Apa? Versi-versinya lain-lain. Versinya lain-lain. Sama versi apa? Nadut Koplo? Versi apa versinya? Kalau saya itu pas ngaji diajarin gitu ya ampun gitu. Mana? Pas ngaji diajari gitu ya pun. Iya, praktek Oh. sholat. Praktek sholat. Terus katakon, kenapa kok ngono? Diramah Mister. Oh, kirangan. Muridnya Yai Amir. Loh, pertanyaannya pancet. Kenapa, Bu Umi? Sama kayak nilai ini. Ya, Bu, sama aja. Ada aturan harus diletakkan di bawah telinga. Iya. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kan arti dari berserah diri pasrah. Harus kayak perang-perang sudah mengibarkan bendera putih dan mengangkat tangan berarti dia sudah pasrah di apapun keadaannya. Wah, pasrah. Saban wis ngono sholat? Wis pasrah? Belum. Umur pengen saiki piro Bu Umi? Sudah kepala 4. Anak pertama sudah usia berapa? 18 tahun. Sudah kepala 4. Sholatnya sih pondok karo umur 13 tahun. Iya kan? Iya. Sing kan Bu Devi. Yo jawab non podo. Yo gak sama. Yo. Maksudnya nggak bisa menjawab gini semuanya. Berarti pengen podo karo Bu Ani ya. Oh. Jadi Ani pun. Saya coba tangan bersedekap. Pertanyaan saya Pak Milin, untuk jawab angel mana? Tahu besono. Ya. Mengapa ketika orang bersedekap, tangan kanan ada di atas, tangan kiri ada di bawah? Ya tangan kanan itu kan melambangkan kebaikan.
Pengenalan diri itu melambangkan sesuatu yang buruk. Jadi kita harus menunjukkan atau lebih mendominasi yang baik daripada keburukan, walaupun kita sendiri tidak bisa menghindarkan dari perbuatan buruk, tapi paling tidak lebih dominan kita untuk selalu berbuat baik yang digambarkan dengan tangan kanan berada di atas. Berikan mic-nya pada Bu Leli. Mengapa Bu Leli? Diibaratkannya nafsu yang mengajak pada kejelekan. Makanya posisinya terletak di bawah, kemudian posisi untuk yang kanan di atas ini diibaratkan sebagai nafsu yang mengajak pada kebaikan. Artinya nafsu kebaikan ini mencengkeram ini yang jelek. Seperti ini. Berikan Bu Umi. Tangan kanan memegang kendali sambil Iya. dikatakan kebaikan itu yang mengendalikan semua hal yang ada di kehidupan ini. Kalau bisa Berarti kejelekannya ditutup. Ya. Sama sholat itu kan ojo kesu dikene Bu Devi paling hitam ngono. Lho. Wes, saya Bu Umi. Kan kebaikan itu mengendalikan kejelekan. Kan sholat itu sama lepas dari godaan iblis dan syaitan. Ya kan? Diajak untuk menuju ke arah kejelekan. Seharusnya ketika saman bersedekap itu dan otak kita ketika kita apalagi ini nanti kakak gigi biar jam piro sih, setelah takziah, setelah ini saya sebut ini nanti selesai jam 5:30 engko sholat duhur takbiratul ihram tangan bersedekap. Iblis dan setan berkecamuk ada di otak kita, berkecamuk ada di hati kita. Berarti kebaikan belum bisa mengendalikan kejelekan. berarti belum fokus dengan sholatnya. Kalau sholat itu belum fokus kan secara otomatis kebaikan sampean ketika sholat itu nggak bisa mengendalikan kejelekan. Begitu kan? Sesuai dengan ajaran Rasulullah, Ya. segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tangan yang baik dulu yang kanan. Bisa dengan sekuat tenaga ya, mau genggam erat supaya semua caranya Supaya selalu melakukan kebaikan. selalu melakukan kebaikan. Menurut tokoh MU Dari itu macam selalu apa? itu bisa ya. Oh, wis. Ambil itu berita tok lu padahal. Kalau hitam. Dah. Sekarang ambil posisi ruku. Wah, buah ini salah itu. Ruku itu. Kayak unta ngono lho, kekerit. Cungul. Lo bukan perkara tinggi gae. Kayak ngene lho plengkung ngene. Kan lurus kepala dan punggungnya. Saya coba lurus. Loh, kan gak lurus kok kekerit cungul. Wes, balik oh. Mau tekan rukun tok. Pusing. Karena pamilin mikir. Ganti dari sana, Mister. Dari sana dulu ke sini. Apa jadi? Dari sana dulu ke sini. Oh, bisa dari sana. Iya. Bagaimana Ustaz Hani? Terlalu kalau kamu tidak bisa nih. Maaf ya Pak. Apa belajar video? Rukuk. Lu rukuk tadi.
Mana yang bisa sama ambil dalam posisi ruku? Apa? Belum dapat gambaran. Oh, belum. Kalau posisi ruku, Allah mengajarkan manusia itu agar tidak sombong. Ketika posisi ruku, posisi kepala yang dalam pandangan manusia, posisi kepala itu yang paling dimuliakan dari anggota tubuh ini, dan dia sejajar dengan pantatnya. Artinya pantat itu tempatnya yang kotor-kotor. Jadi setinggi apapun Ya, gak pasti tempat yang kotor-kotor. Udang itu kotor-kotor yang udah dasi. Justru enak gurih. Ya, gambarnya gitu. Ini menurut saya ini. Gitu. Jadi Allah mengajarkan kepada seorang hamba itu ketika posisi ruku adalah untuk dia tidak menyombongkan dirinya. Jadi menunduk dengan segala kelemahannya dia sebagai seorang hamba. Kalau Pak Milin, posisi ruku itu posisi di mana kita itu berada di tengah-tengah dari tinggi badan kita. Jadi posisinya pas berada di tengah-tengah tinggi badan kita, yang itu mencerminkan bahwa kita sebagai manusia itu harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. berarti kalau mau seimbang. Gitu. Jadi Bu Leli, ruku itu bukan seimbang. Sebenarnya Dari posisi santri ini Yai Amir, itu Leli itu santri ini Kumai Dauniati. Pak Milin lu santri ini sopo Pak Milin Boyo? Tutu. Apa? Hari bagian ngurusi tunjangan guru-guru tartil itu. Santri ini siapa? Oh, Buya Takim. Coba diperhatikan yang ada di depan semua. Terus yang di belakang dengarkan. Karena begitu masuk nanti akan saya uji tes per grup kelas. Ada sampai bacaan sholat, mana daripada bacaan sholat tidak bisa, saya suruh pulang habis isya. Kalau terawih nang gini, kesempatan selama liburan Ramadan pergunakan menghafalkan secara utuh dan penuh. Coba perhatikan tadi. Ketika kita takbiratul ikram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Jadi dalam bahasa kalau dari Bu Umi tadi sebut peperangan, itu orang yang mengangkat tangan itu berarti lemah. Ketika kita mau menghadap Allah, di situ hina dina lemah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Maka kesombongan itu harus sampai nyahkan dan harus sampai tiadakan. Makanya yang baca Al-Quran sing dilengka-lengkok sudah berhenti. Ketika bacaan sholat itu betul-betul yang dibutuhkan itu adalah konsentrasinya, bukan mulut kita. Takbiratul ikram, kita bersiap menghadap Allah, itu berarti kita menyerahkan diri secara utuh dan penuh. Kosongkan otak kita, kosongkan kolbu kita dari pengaruh iblis dan syaitan. Yang kita ingat adalah Allah. Makanya kita angkat tangan itu, Allahu Akbar. Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah rendah. Segala sesuatu yang ada di dalam seluruh anggota tubuh kita
itu tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Itu sebagai entry point kita sholat fokus. Ketika orang itu takbiratul ikramnya tidak bisa mengosongkan diri, maka secara otomatis dia untuk memfokuskan otak, hati, lisan itu akan kesulitan. Kalau sudah takbiratul ikram, Allahu Akbar, tangan bersedekap. Hati-hati ya, yang belakang itu nanti saya panggil, saya suruh simulasikan, dan saya suruh ceritakan apa yang saya terangkan. Jadi saya ulangi, ketika kita bersedekap, tangan kanan ada di atas. Tadi sudah benar, tangan kanan itu representasi dari seluruh kebaikan-kebaikan. Tangan kiri representasi dari segala kejelekan-kejelekan atau keburukan. Ketika kita bersedekap, kita kunci tangan kiri kita untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Yang pegang kendali itu adalah tangan kanan. Yang pegang kendali itu adalah kebaikan-kebaikan. Dari situ mengajarkan kepada kita ketika kita sholat dan takbiratul ikram, kita bersedekap itu, maka secara otomatis begitu ada bisikan iblis dan syaitan untuk masuk di otak kita, ingat itu, tangan kita itu adalah pengendali, tangan kanan pengendali dari perbuatan-perbuatan jelek. Iblis dan syaitan mengajak kita untuk berbuat jelek. Kendalikan dari tangan itu. Cermati itu. Jangan sampai kita terbawa arus ajakan iblis dan syaitan. Ingat, iblis dan syaitan itu sudah mendapatkan izin dari Allah yang akan menggoda anak Adam untuk bersama-sama masuk ke nerakanya. Dan Allah mengizinkan. Cuman satu kata Allah, orang yang tidak bisa kamu ganggu itu adalah orang yang sabar. Sholat itu munculkan kesabaran. Gak usah ketika sholat ke susu-susu. Saya teringat ketika ada geng Cambridge, ada salah satu contoh jelas saya perlu ingatkan kembali Umar bin Khattab itu. Para pembelajar itu yang pertama bila tidak bisa mengendalikan diri akan timbul muncul kesombongan-kesombongan, kecongkakan-kecongkakan. Ketika ada orang gurul Islam protes sama Allah yang menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. Syaitan itu, iblis itu terbuat dari api. Manusia terbuat dari tanah. Mengapa iblis dan syaitan dan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Orangnya protes. Pertanyaan saya itu katanya salah. Padahal itu bukan pertanyaan saya. Itu pertanyaan dari orang gurul Islam. Ketika umat Islam, orang-orang Islam itu bergaya sok berdalil-dalil itu. Orang gurul Islam itu gak katanya tertarik. Mengapa banyak orang gurul Islam masuk pada gengnya Gus Miftah? Karena pendekatan-pendekatan yang dijabarkan oleh Gus Miftah itu tidak cenderung pada pemberian, pelebelan, dalil. Orang gurul Islam dia gak paham dalil. Dalil lo ngaji apa delopo dianggap angin lalu. Tapi logika berpikir yang harusnya muncul dan logika berpikir itu bisa diterima oleh orang, maka orang itu akan ketemu. Apa yang dikatakan oleh mereka atau teman-teman itu?
Ketika menemukan sesuatu problem, itu dikembalikan pada konsep. Wiritan sesudah sholat, jelas Rasulullah tidak melakukan itu. Sesuatu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan orang itu melakukan, jelas bid'ah. Loh, ukuran di Muhammadiyah itu kalau Rasulullah. Rasulullah maksum terjaga. Gak usah wiritan di sepuro. Menungso kayak gini. Uripe kakek dosa. Mari sholat wiritan di bid'ah. Maka katanya Gus Bah bilang, gak usah kayak dalil kono-kono itu. Kayak dalil cangkem rusak. Kon mari sholat kebelah pipis. Nggak WC, kamar mandi. Oleh enggak? Boleh. Habis sholat pegang HP boleh enggak? Boleh. Gak usah mari sholat sebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu perbuatan baik. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau usah dalil neko-neko. Apa itu bid'ah? Jari ini geng Ibu Ani, wiritan itu bid'ah. Wiritan sebut Allah kok bid'ah. Neraka sama surga diciptakan Allah itu hanya untuk satu kalimat pengamal la ilaha illallah. Ketika ada orang wiritan sebut la ilaha illallah, dikatakan bid'ah, dikatakan rokok, apa wis. Artinya doanya bodoh. Apa dari loro ini butuh bacaan Yasin. Jadi pada dasarnya sayullah. Coba itu contoh orang Muhammadiyah kayak Ustadz Ali Hidayat itu yang punya pengetahuannya luas. Tidak ada Dewan Tarji lah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang membid'ah-bid'ahkan orang wiritan, membid'ah-bid'ahkan orang baca kunut. Kayak Ustadz Ali Hidayat itu berpengetahuan luas, tidak akan memunculkan bid'ah membid'ahkan orang itu. Setiap amalan ibadah itu yang dinilai kolbunya, hatinya, bukan mulutnya, bukan perbuatannya. Perbuatan apapun itu ketika dengan kolbunya jalan. Pelacur saja memberikan minum anjing, itu masuk surga. Karena apa? Dia melibatkan kolbunya, melibatkan hatinya. Sedekap itu intinya dalam perasaan kolbu kita, mata batin kita. Ketika kita sudah bersedekap, kita di otak kita masih dikendalikan oleh iblis dan syaitan untuk diajak kemana-mana. Otak masih berkeliaran ketika kita bersedekap. Masya Allah. Terus perlu lagi yang kita ilmoni, rukuk tadi. Kalau katanya Bu Laili, kotoran dengan otak disejajarkan. Enggak mesti wong ono apa jenenge udang itu sing sandra nek mangan langsung muta-muta itu. Posisinya ada di otak, ada di kepala. Bukan itu yang dimaksud. Ketika kita ruku, Bulel, bawa mic. Saman sholat itu menghadap apa? Zahirnya menghadap kiblat. Zahirnya menghadap kiblat. Kiblat yang dikatakan kiblat itu apa? Tempat kita menghadap arah. Iya, arah kiblat. Iya. Pedoman arah kiblat itu apa yang dipakai? Yang tiap bulan sekian, ini sekian, posisi matahari ada di posisi ini, maka kiblat itu masjid harus dirubah. Wah, digeser. Jadi masjid itu ditekuk ini. Bukan. Iya, iya, boh. Iya. Lah iya, ngadep lagi sampai nek salat. Kiblat jare ini. Iya, kiblat itu yang apa? Ini jare wong Hindu sama Kristen. Padha ae kok nyembah berhala kok. Lho lah ya Baitullah. Apa itu Baitullah? Yang sampean sembah? Bangunan. Bangunan. Ya apa itu? Ojo bulet ae lel. Kok tak celono Pak Nafi lho, takon lagi jawab. Apa?
Loh, Iya, itu Nek, Baitullah Ka'bah. oh, kiblat itu Ka'bah. Jadi zaman menghadap kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Iya, secara batin memang menghadap Allah. Tapi Menghadap Allah. Karena posisi Indonesia itu di mana timurnya. Iya, timurnya Ka'bah gitu. Jadi ya. Jadi yang zaman jadikan arah kiblat itu adalah arah Ka'bah. Kan begitu kan? Iya, itu ya salah. Jadi yang kita pakai sebagai acuan arah kiblat itu Syatrul Masjidil Haram. Lagi itu urusan pondok yo. Iya, benar kan misalnya. Loh, bukan Ka'bahnya. Iya, tapi masjidnya. Jadi apapun bentuk matahari ada di sebelah mana, masjid itu Sebagai acuan kan luas di masjid itu. Ngono loh. Ya. Terus ketika kita rukuk, apa hubungannya dengan tadi yang saya sebut? tundukkan hati. Tundukkan hati. Iya. Pada karo nyanyian Pak Yaman itu, karo Pak Gofur, jagalah hati. Iya misal. Lu iya tak? Ada di dalamnya. Ada di dalam. Jangan kau kotori. Iya benar misal. Jagalah hati. 1 kilo 2.000. Kenapa Pak Amilin? Tidak. Sudah. Saking grogi. Ya apa Pak Amilin? Ya apa. Neruko. Jadi kalau syariatnya kami mau menghadap kiblat, Iya, kiblatnya itu bukan Ka'bah, yang betul itu. Masjidil Haram. Iya. Terus kalau kita rukuk, Iya. posisinya kan otomatis menghadapnya bukan lagi ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke Nah iya itu seringannya Gus Bah kan begitu. Kalau sholat menghadap mana? Menghadap kiblat. Itu nek pas ngadeg. Nek pas rukuk menghadap mana? tanah. Ya apa jawabannya kan Pak? Sebenarnya dalam posisi rukuk. Kalau secara apa? Zahir. Dohir. Secara zahir di awal sudah kita menghadap ke kiblat. Kemudian memang syariatnya rukuk, kita harus posisinya seperti itu. Iya. Syariatnya rukuk posisinya seperti itu. Nah tepuk tangan. Ya posisinya seperti ini. Nah yang leset posisinya. Opo ini jawab sing ilmiah titik apa? Kalau saya jawab saya rukuk ya yang tadi misalnya. Ya Posisi rukuk itu posisi kita berada di tengah antara posisi kita berdiri dengan ujung atas sama bawah. Posisi rukuk itu posisi tengah. Terus? Jadi harus menyeimbangkan antara Habibullah Allah dengan Habibullah itu harus berjalan secara seimbang. Hablum minallah, hablum minannas harus seimbang. Berarti nek sholat itu memposisikan hablum minallah, memposisikan hablum minannas. Minannas ya apa yuk? Memposisikan sholat diseimbangkan hablum minannasnya. Kalau ibadahnya ya kita kepada Allah, tapi di aktivitas kesehariannya itu kita jangan Lah wong ini posisi rukuk kok. Kalau aktivitas keseharian, mana dari rukuk itu sendiri? Saya minta bantuan satu lagi Pak Didin. Kalau Pak Didin tidak ada ya Pak Yaman. Pak Didin ada. Ya Pak Didin. Saya bantu Pak Amil ini. Oleh sama nggak iso tak celana Bu Anissa ini. Posisi rukuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setelah kita fokus tegak lurus, kita dari takbiratul ihram sampai ke sujud, di rukuk itu adalah proses di mana
mengingatkan diri kita, dalam artian mengajarkan kita untuk tawadu. Hanya itu dulu. Ini khusus semua teman-teman pendidik. Rukuk itu saya sudah sering kali sebutkan. Manusia ini punya titik berat. Sampai ikut aliran apapun, yang saya katakan aliran apapun itu, ketika kita ingin mendapatkan tenaga dalam. Begini loh, Sandra Dewi Nuraini, pendekar pagar rusa, juara nasional. Secara otomatis pendekar pagar rusa itu juga diberikan kanuragan. Hampir seluruh tenaga dalam proses bela diri itu ambil nafas, disimpan di bawah perut, 2 jari di bawah perut. Mengapa? Karena 2 jari di bawah perut itu adalah letak titik berat manusia. Ketika di otak kita dalam prosesi mengalahkan godaan iblis dan syaitan, itu rodok kesulitan. Maka saking rahman rahimnya Allah, kita diperintahkan untuk rukuk. Ketika rukuk itu coba sampai terapkan bener sapi, maka konsentrasi penuh di titik berat kita. Dan titik berat itu sebagai pengendali seluruh aktivitas gerakan tubuh. Ketika titik berat kita itu diposisikan dalam posisi strength, akan memunculkan kekuatan yang super duper dahsyat. Maka kekuatan yang super duper dahsyat itu yang akan menghalau setan untuk keluar. Jadi kalau setan itu belum keluar, berarti rukuk sampai itu belum benar. Ketika setan itu belum bisa dikendalikan, maka takbiratul ihram sampai itu juga belum benar. Itu butuh training itu. Butuh dilatih. Butuh digerakkan secara kontinu. Sampai untuk bisa bekerja sebagai seorang pendidik, itu harus kuliah. Lulus S1 tambah lagi S2. Yang lulus S2 kepingin lagi tambah S3. Tujuannya apa? Agar tambah pengetahuannya itu. Kalau ilmu untuk memperebutkan dunia, sampai belani seperti itu. Mengapa? Kita yang bakal abadan-abadan hidup ada di alam akhirat itu, kok tidak pernah sampai ilmu ini, tidak pernah sampai pelajari. Dan ketika kita rukuk, posisi kita yang tadi disebutkan oleh teman-teman yang ada di depan, itu adalah dalam posisi tegak lurus. Artinya apa? Kita condongkan kepala kita, terutama di otak kita, itu yang kita hadapkan ke Satral Masjidil Haram. Dengan dibantu konsentrasi penuh, ada dalam di bawah perut, titik berat kita pompa ke atas untuk menggerakkan otak kita agar betul-betul fokus ada di depan kita, bahwa yang kita hadapi itu kita sedang menghadap Allah. Pak Amilin, coba praktekkan sujud. Saya bisa sujud menghadap Bu Ani boleh. Sungkem. Betul. Allahu Akbar.
Bu Leli, berapa nilai sujudnya Pak Amilin? Bu Leli. Ayo. Tapi karena orangnya tinggi tuh bisa. Loh, saat tinggi dia uang gak ini. Loh, Tidak bisa kayak losor ini. kalau delosor kate ini delosor. Tidak bisa. Kenapa? Itu aja masih kurang. Gimana? Atau compare bisa Compare. sama Pak Didi. Ayo saya Pak Didin. Adin. Iya. Ayo berat begitu. Ayo dikon bunul bareng nurut. Sekongkon ini senior. Aku dikongkon biar nurut kan bunul. Ayo ulang bahasa daerah Pak Ari. Ulang. Ya. Allah Akbar. Boleh di. Wes. Bunul panjang. Ayo compare. Sing bener sing di. Tapi nggak berani ngomong bener bisa. Yo wes. Ya mendekati bener. Ayo bener saya capek gitu ya. Saya lebih cenderung Pak Didi bisa. Lebih cenderung Pak Didin. Jadi kalau diberikan nilai itu Pak Didin dapat nilai berapa? 80. Ambilin Swida. Yo. Gak bisa. Yo, nek SD sing kayak biji ambilin itu 120. Cek. Saya Pak Isa ke depan. Ini simulasi wong wake. Sujud. Lucu. Ya. Bu Leli, kayak biji biru ini. Sama kayak Pak Didi. Sama kayak Pak Didin. Kalau saya, tahan dulu Pak Isa. 3 jam. Disuruh nilai, berapa nilainya? Nggak ada nilainya, tiga-tiganya tadi. Mengapa? Sujud itu bukan tangan yang dipakai sebagai tumpuan, tapi otak kita yang ada di depan ini yang kita pakai sebagai tumpuan. Jadi tangan dua-duanya itu lepas, nggak punya tenaga. Yang kita curahkan adalah otak kita ada di tempat sujud. Saya coba lemeskan itu tangan. Jadi konsentrasikan penuh ada di kepala bagian depan. Coba Bu Leli, kalau sama melihat orang yang bersujud seperti ini, Bu Leli, seperti tulisan huruf apa? Gabungan dari huruf apa? Sin, Jim, Dal. Coba perhatikan itu. Ini kepala, kalau kepala ini lepas, betul-betul menyentuh. Jadi huruf mim ini. Mim tarik ke sana dari hak ini. Dal ada di dua kakinya. Mim berikutnya ada di pantatnya itu. Berarti orang itu kalau betul-betul sujud yang tadi saya katakan, kita betul-betul tidak punya tenaga. Kita serahkan sepenuhnya. Sini baca apa sih ini? Subhanallah. Tasbih. Iya, apa artinya? Maha suci Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi Dan memujilah dan memujilah kepadanya. Walhamdulillah. Allah yang maha Suci tinggi. dan maha tinggi. maha suci dan maha tinggi. Makanya posisi ketika kita ini sujud, posisi kita harus rendah. Jadi bukan ditahan dengan tangan. Berarti di situ kita masih ada nafsu. Kalau sujud sih, dodono kekuatan, dodono tenaga nih. Kok amilin mau, jengkingnya kok
Rong jam kas. Contoh tonggomu Pak Ali. Bathuk iki ireng yo. Loro. Digosok ya. Iku tonggomu iku tebel karo ya memang ya wah, CCTV memang bener ya wah. Memaskan tangan sangat tidak ada kekuatan tapi Lah. Nggih, pun. Pun jenengan jumeneng sedaya. Ya Masya Allah, baru kali ini saya tahu kelakuannya sampean. Padahal saya obrak-obrak bacaan sholat, iling-iling samanan itu sudah sekian. Bulan yang lalu sudah dimulai. Hari ini masih saja teman-teman tidak merepresentasikan sampai itu sholat dengan baik. Menukangkan mulang muridnya sholat dengan fokus. Makanya tidak jalan ya seperti itu. Tadi saya sebut mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Kalau hidup dalam mati tadi sudah direpresentasikan ketika zaman sholat. Zaman sholat itu posisi zaman hidup. Tapi ketika telinga kita ini kita tutup dengan tangan takbir itu, berarti suara-suara yang keluar dari manapun yang masuk ke telinga kita tidak masuk ada di telinga kita. Makanya saya berulang kali saya katakan, ketika saya mendatang di kantor saya, di situ saya nyetel HP, di situ ada lagu dangdut, itu ya berarti saya melaksanakan ritual ini. Ngelatih konsentrasi, ngelatih fokus. Bapak Ibu, coba sampan latih bagaimana caranya sampan nanti ketika mati itu bisa hidup. Sholat itu merepresentasikan kegiatan ketika kita mati. Mati yang tadi saya katakan ketika sujud, tumpuan itu bukan berada di tangan kita. Rasakan nanti bedanya. Ketika zaman sujud, tumpuan itu betul-betul ada di kepala bagian depan kita ini. Maka di situ kenikmatan-kenikmatan itu akan muncul. Gangguan iblis dan syaitan itu akan hengkang. Ketika nafsu kita bisa kita kendalikan, yang direpresentasikan dari gerakan-gerakan sholat dan mengingatkan ketika kita sholat segala macam perbuatan jelek iblis dan syaitan itu kita kendalikan, kita coba usir. Itu yang seharusnya sama lakukan itu. Sama mati, betul-betul mati. Karena apa? Nggak ingat yang ada di samping kiri, samping kanan. Nggak ingat bahwa ini tanggal sekian, gajian sudah habis. Oh, coba sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, pembersihan akun teh. Pembersih kita tambah larang, tambah muda, turun susune, tambah larang, tambah muda. Ya Allah, berikan bagi saya anak satu lagi. Oh anak, sak gelintir ngurupi anak gak jangkep, kepinang metang-meteng. Ya Allah, karena sebentar lagi Jalan Jenggolo 53 punya deker. Saya kalau meteng-meteng mana wis kabinu ya Allah. Tak titip anakku nang ngene deker. Ya wis meteng kabeh kok deker anake wong pucang kabeh. Kepala sekolah ini tak serana bumona. Dari bumona, kok enak yo, bayar.
hidup dalam mati, mati dalam hidup. Nah, sekarang ketika saya sudah jelaskan posisi hidup dalam mati, ketika kita posisi mati, di situ ada kehidupan. Maka yang perlu kita hidupkan itu adalah roh kita. Kalau tadi pertanyaan saya ke dosen saya itu, salah satu agar sholat itu khusyuk, mengingat-ingat artinya. Terus yang kedua apa Pak Hari? Agar sholat kita khusyuk, lakukan, temukan zikir sirul asrar. Ketika kita mampu menemukan zikir sirul asrar, itu nanti yang zikir dan bacaan-bacaan sholat, yang membaca itu bukan kita. Lisan kita keluh, ucapan kita hampir tidak ada, karena yang berucap, membaca doa-doa dalam posisi sholat, doa apapun itu adalah kolbu kita, dimana kolbu itu center pusat daripada ruh. Kalau ruh itu sudah mencapai sirul asrar, dimana kolbu kita ini sudah mukasafah, sudah dibukakan hijab kita, hijab-hijab itu sudah hilang, kita sudah mukasafah, maka secara otomatis yang menggerakkan, yang membaca, yang zikir, apapun itu yang kita lakukan, itu adalah yang punya asma itu sendiri. Yang berucap itu siapa? Yang punya ucapan-ucapan itu sendiri. Yang menggerakkan siapa? Yang bergerakkan adalah Allah, yang mampu menggerakkan kita mulai dari kita lahir sampai dengan posisi sekarang. Itu seharusnya sama tempuh itu seharusnya sama cari itu. Yang tadi sudah saya katakan, ada beberapa tahapan. Tahapan apa? Latih zikir itu, zahar seperti biasa itu. Ketika zikir zahar perlu diilmoni. Bagaimana ilmunya itu? Sebut di dalam kalbu, la ilaha, itu sudah ada di otak kita. Illallah, balik lagi ke kalbu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba latihkan itu terus, continue. Ya zikir gak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Itu zikir lambene tok. Segala sesuatu itu kudu diilmoni. Barang-barang yang diilmukan itu pasti bernilai mahal. Sesuatu yang tidak ada ilmunya itu bernilai murah. Sama-sama melakukan, satu orang melakukan itu dengan dipergunakan ilmu, satu orang lagi memperlakukan itu tanpa ilmu, maka orang yang melakukan dengan ilmu itu dia akan punya makna, dia akan punya nilai. Jadi tarik itu la ilaha, itu di otak, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di level zikir yang rendah. Nanti ada tahapan-tahapan berikutnya zikir yang levelnya tinggi. Yang itu harus kita eksplor terus-menerus, ada di dalam diri kita. Itu salah duanya, salah tiganya, salah empatnya gak tak kena senang sampean saiki, tak terang sampean saiki tambah bingung nih. Ciake sih Pak Hari ajar-ajar itu ulang-ulangan. Aku biar diulang ngaji nang kene gak koyo ngene. Sekarang mau posisikan itu tadi kan, hidup di dalam mati. Terus yang sekarang dalam posisi mati di dalam hidup.
di pembahasan bab 4 itu. Mati di dalam hidup itu yang sebentar lagi, mungkin tepatnya hari Sabtu nanti kita lakukan. Saya harapkan kegiatan ini selesai. Besok sampean bisa megengan di rumah. Puasa itu seharusnya merepresentasikan kita bahwa kita ini hidup, tapi nafsu-nafsu itu kita bakar semua agar nafsu yang ada di dalam tubuh mati. Ono konco ngejak ngrasani ya wis dikat. Ingin sesuatu yang nanti isinya ghibah, tidak langsung dilanjutkan. Ingin mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak memberikan efek positif bagi puasa, ditinggalkan. Artinya apa? Ketika nafsu-nafsu itu kita coba kekang, maka secara otomatis yang kita matikan adalah nafsu amarah, nafsu lawama. Kita coba hilangkan dan gadaikan itu semua nafsu. Baru dari situ kita bisa memposisikan diri layaknya kita manusia hidup, tapi faktor-faktor negatif kita matikan. Mengapa? Karena saatnya tubuh kita, badan kita itu kita istirahatkan secara penuh dan total. Saya niatkan Ramadan tahun ini saya akan mengikuti jejak Deddy Corbuzier, di mana Deddy Corbuzier itu ternyata intermittent fasting itu kurang lebih sudah dilakukan tiap hari 21 jam. Tubuh tidak berisi makanan. Ternyata tubuhnya sehat, kekar. Saya akan coba ikuti itu. Ketika saya puasanya tambah lama, maka secara otomatis saya mengekang hawa nafsu akan tambah lama. Jadi ada di bab 4 pembahasan. Jelaskan pada anak-anak, jelaskan pada peserta didik. Makanya tadi materi Ramadan tahun ini berbeda dengan materi Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa apa yang kita lakukan Ramadan tahun ini terintegrated menjadi satu kesatuan, tugas P52R, tugas project itu. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, maka secara otomatis gaya hidup berkelanjutan, hidup manusia itu berkelanjutan sampai ketika nanti kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Ketika kita nanti dikumpulkan Allah akan menerima catatan amal baik dan catatan amal buruk. Semoga kita semua punya timbangan dan catatan amal yang baik yang bisa menyelamatkan kita. Jangan hanya sekedar amin. Saya juga mengutip dari pengajiannya Gus Bah juga. Ketika amal perbuatan seseorang itu dosanya ada 90 kantong kotak dengan 1 kantong korek. 9 kantong kotak itu berisi dosa-dosa, tapi dalam kantong korek kecil itu hanya berisi kalimat zikir la ilaha illallah. Ketika ditimbang, seluruh perbuatan amal jelek itu hilang, digantikan oleh kalimatullahi ya ulia. Ayo, kapan lagi hati sampean itu sama isi dengan zikir? Apa sing sampean toleh ini urip ning ngene donya iki? Sampean mau kejar donya, kepingin suge-suge seperti apa yang mau sampean kejar itu? Sampean melupakan zikir. Nanti kalau gimana zikir
Diajak la ilaha illallah, rodok suwe titik wis gerunen. Diajak baca sholawat, rodok suwe titik wis gerunen. Itu kalimat-kalimat yang akan menyelamatkan kita. Kita berharap dengan amalan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Yang kita harapkan itu rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu bagaimana di dalam kalbu kita, di dalam roh kita. Ketika kita nanti kembali berpulang, roh kita itu ada catatan kalimatullahi hiyaluya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sudah berulang kali berucap, ketika roh kita nanti akan dipisahkan dari jasad, mulut kita ini sudah tidak bisa berucap apapun. Yang bisa berucap itu adalah kalbu kita, roh kita itu yang hanya bisa berucap. Kalau roh sampean diawali dari kalbu sampean yang tidak sampean latih secara kontinu, yang tidak sampean biasakan dalam hidup itu sebut-sebut asma Allah, tidak sampean latih berzikir akan Allah, maka kebiasaan-kebiasaan itu tidak akan terbawa ketika jasad kita akan dipisahkan dari roh kita. Ada pertanyaan? Jadi tolong lakukan waka kurikulum, membuat schedule. Jadi ada aturan main jam sekian sampai jam sekian, pembiasaan pagi. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Dilanjutkan di kelas masing-masing. Kegiatan P52R. Setelah P52R, lanjutkan membelajarkan sholat dengan mengingat-ingat artinya. Sholat mengingat-ingat arti dan macam gerakan itu hanya bagian kecil, masih bagian rendah. Itu nanti masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harusnya kita tempuh. Dari tahapan yang paling gampang mengingat-ingat artinya. Ini tadi kelihatan. Hanya sekian persen guru yang betul-betul tahu artinya. Tapi jangan coba-coba nanti. Ketika hari pertama bulan puasa masuk, masih saja ada guru tidak hafal translate dari bacaan sholat. Saya suruh parkir menghafalkan di madrasah itu, nggak bisa pulang. Percuma saja kita ngajarkan ngaji kudu tartil. Ngaji tartil itu ada di mulut kita. Mulut kita hancur berantakan. Gak ada artinya. Yang ada itu di dalam kalbu kita. Sudahkah terpatri kalimatullah hiyal ulya? Gak ada artinya kita mengajarkan sesuatu kepada murid. Tapi kalau murid itu sholatnya gak benar. Hal yang paling fundamental, hal yang paling esensial, hal yang paling utama itu adalah bagaimana murid-murid kita itu bisa menjalankan sholat jauh lebih baik daripada sholat Bapak Ibu E. Bagaimana ada peserta didik kita itu bisa menjalankan sholat lebih baik daripada sholat guru-gurunya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri.